Assalamualaikum, kami dari kelompok auditing 2, perkenalkan dengan saya Dian Stianingsih dan teman-teman saya yaitu ada Aan Anila, Ade Sulistiawati, Deva Fauziah, Galuh Adela, Lara Sekar Tanjung, Madasari, dan Kak Agung Syaputra. Kami izin menjelaskan mengenai audit internal. Pengertian internal audit. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan, ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak, ketaatan terhadap peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Internal auditor. Internal auditor merupakan orang yang melakukan audit internal pada suatu perusahaan dan biasanya orang tersebut merupakan pegawai perusahaan itu sendiri atau orang dalam perusahaan tersebut. Tujuan internal audit yaitu untuk membantu manajemen perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif, dan audit internal akan memberikan analisa, petunjuk, informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung tercapainya tujuan. Pedoman kerja internal audit atau IIA. 1. Code of Ethics. Tujuannya untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi internal auditing yang mencakup dua komponen, yaitu Principles dan Rules of Conduct. Yang kedua, internal auditor culture. Dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Yang ketiga, IIA Professional Practice Framework. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern. Yang pertama yaitu tahap perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan audit intern. Perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang dapat diaudit, arah dan pendekatan audit perencanaan, alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. Lalu yang kedua, tahap pengujian dan mengevakuasi informasi. Pada tahap ini, audit intern harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Dengan dikumpulkannya informasi yang cukup kompeten, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pemeriksaan yang nantinya akan dibuat kertas kerja pemeriksaan. 3. Tahap penyampaian hasil pemeriksaan. Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang dan memperkuat pengendalian audit intern. Menentukan ditaati tidaknya prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan yang terjadi dalam fungsi perusahaan dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Tiga, tahap penyampaian hasil pemeriksaan. Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern. Menentukan ditaati tidaknya prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan yang terjadi dalam fungsi perusahaan dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. 4. Tahap tidak lanjut hasil pemeriksaan. Audit intern terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut follow-up untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat, dan memastikan apakah suatu tindakan korektif yang dilakukan telah memberikan hasil yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya, perbedaan internal audit dan eksternal audit.
Internal audit yang pertama dilakukan oleh internal auditor atau pegawai perusahaan. Kedua, dianggap tidak independen. Ketiga, untuk membantu manajemen. Keempat, tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan tetapi berupa penemuan pemeriksaan. Internal audit yang pertama dilakukan oleh external auditor atau kantor akuntan publik. Kedua, pihak yang independen. Ketiga, untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun. Keempat, berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan manajemen letter. Internal audit yang kelima, internal auditing standar atau norma pemeriksaan intern yang ditentukan oleh BPKP atau BPK. Keenam, memakan waktu lebih lama karena lebih rinci. Ketujuh, penanggung jawab tidak harus registran akuntan. Eksternal audit yang kelima berpedoman pada standar profesi akuntan publik. Keenam, dilakukan secara sampling karena waktu yang terbatas. Ketujuh, dipimpin oleh seorang akuntan yang terdaftar. Selanjutnya yaitu internal audit. 8. Mendapat gaji dan tunjangan sosial sebagai pegawai perusahaan. 9. Tidak perlu meminta surat pernyataan pelanggan. 10. Tertarik pada kesalahan material dan tidak material. Eksternal audit. 8. Mendapat audit fee atas jasa yang diberikannya. 9. Harus meminta surat pernyataan pelanggan. 10. Hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material. Selanjutnya yaitu persamaan internal audit dan eksternal audit. 1. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi keuangan. 2. Membuat rencana pemeriksaan audit plan dan audit program. 3. Prosedur dan hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. 4. Audit staf melakukan pendidikan profesi berkelanjutan. 5. Memiliki audit manual sebagai pedoman dan sistem pengendalian mutu. Menjelaskan mengenai internal audit departemen yang efektif. Yang pertama, internal departemen audit harus independen. Internal audit sering dianggap tidak independen karena berasal dari perusahaan. Maka internal audit harus bisa independen. Yang kedua, harus mempunyai job description. Maka setiap auditor akan mengetahui dengan jelas apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Terus job description juga penting untuk mencapai career planning. Kemudian harus memiliki internal audit manual. Yang keempat, harus ada dukungan kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima, internal audit departemen harus memiliki orang-orang yang profesional, bersikap objektif, dan mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. Yang keenam, internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Yang ketujuh, internal departemen auditor harus memiliki internal audit karakter. Selanjutnya, kesalahan dan kecurangan dalam internal auditor. Yang pertama, intentional error. Kesalahan yang disengaja untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, unintentional error. Kesalahan yang tidak sengaja dalam kurung manusiawi. Yang ketiga, kecurangan. Biasanya terjadi dalam bentuk fraud, white collar crime, computer crime, dan lainnya. Dan yang terakhir, collusion. Kesalahan yang dilakukan oleh dari satu orang.